You got me. 난 너를 보며 꿈을 꿔. Ki Hajar Dewantara, salah satu pahlawan pergerakan nasional. Siapa sih yang gak kenal dengan bapak pendidikan yang satu ini? Dirinya merupakan seorang pelopor pendidikan bagi kaum pribumi pada zaman penjajahan yang biasa kita panggil dengan Bapak Pendidikan. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau merupakan keturunan asli lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Saat kecil, dia bersekolah bersama dengan anak-anak bangsa Eropa di Sekolah Dasar Belanda Europees Lagere School atau ELS yang kemudian melanjutkan pendidikan ke Stovia. Namun sayangnya beliau tidak bisa menamatkan sekolahnya dikarenakan sakit. Saat usianya 40 tahun, Suwardi mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan tidak lagi menggunakan gelar bangsawan agar bebas bersosialisasi dengan kalangan rakyat biasa. Ki Hajar Dewantara pernah bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Dia menjadi salah satu penulis yang andal. Tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik yang mampu membangkitkan semangat pada masa itu. Selain itu, beliau juga aktif pada organisasi politik yaitu Budi Utomo. Setelah itu, pada tanggal 25 Desember 1912, dirinya mendirikan Indische Partis bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Namun, Indische Party ditolak oleh Belanda dan menggantinya dengan membentuk Komite Bumi Putra pada tanggal 1913. Komite tersebut bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang bermaksud merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis dengan menarik pajak dari rakyat kecil. Ki Hajar Dewantara mengkritik tindakan perayaan tersebut melalui tulisan yang dibuatnya. Akibat tulisan tersebut, Ki Hajar Dewantara ditangkap pemerintah Hindia Belanda dan dibuang ke Belanda. Selama di Belanda, beliau memanfaatkannya dengan banyak belajar. Dirinya mempelajari masalah pendidikan dan pengajaran. Bahkan, prestasinya ditunjukkan dengan memperoleh Europese Acte. Pada tanggal 1918, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia setelah menjalani hukuman selama masa pembuangan. Saat kembalinya ke Indonesia, Ki Hajar Dewantara ingin menerapkan ilmu yang didapatnya kepada bangsa pribumi sehingga dirinya mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa atau National Onderwijs Instituut Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Pendidikan ini bertujuan menanamkan rasa kebangsaan mencintai tanah air untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara juga aktif menulis dengan tema pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Setelah Indonesia merdeka pun, Ki Hajar Dewantara pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Pada 1957, dirinya mendapat gelar Koftor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Pada tanggal 26 April 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia dan dimakamkan di kota kelahirannya, Yogyakarta.